Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Memilih Mengampuni. Bacaan kita terambil dari Matius pasal 6 ayat 12, 14, dan 15. Berbunyi demikian, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagi kebanyakan orang, mengampuni bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika kita dikecewakan, difitnah, bahkan disakiti, melepaskan pengampunan menjadi sesuatu yang terasa begitu berat untuk kita lakukan. Namun bagi orang percaya, mengampuni adalah suatu keharusan, karena hal itu ditegaskan dalam Alkitab, bahwa sebagai murid Kristus, kita harus mengampuni. Ada anggapan ketika mengampuni, keuntungan terbesar menjadi milik orang yang kita ampuni, seperti memberikan sesuatu pada orang yang sudah menyakiti kita. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab dengan mengampuni, dampaknya sangat besar bagi diri kita sendiri. Apa dampak yang kita peroleh dengan kita mengampuni? Yang pertama, bahwa kesalahan kita diampuni. Dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dicatat dalam Matius pasal 6 ayat 12 dikatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang. Melepaskan pengampunan bukan hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bisa mengampuni orang lain. 2. Ada perasaan lega, sukacita, dan damai sejahtera. Jika kita melepaskan pengampunan, hidup kita akan terasa begitu bebas. Tidak ada yang membebani. Urusan kita dengan pribadi kita atau dengan orang lain sudah beres. Tidak ada yang menghalangi sukacita kita. Berbeda dengan orang yang masih berkutat terus memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Yang ketiga, hidup kita berkenan bagi Tuhan. Orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah di hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan, hidupnya pun berkenan bagi Tuhan. Mari kita belajar untuk memilih mengampuni orang yang menyakiti kita, dari seorang tokoh besar yang bernama Abraham Lincoln. Lincoln memiliki seorang lawan politik bernama Edwin Stanton. Semasa kampanye, Stanton selalu menjelek-jelekan Lincoln dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, bahkan menjulukinya sebagai badut licik, murahan, bahkan gorila. Namun Lincoln tidak membahas semua itu. Bahkan ketika Lincoln akhirnya terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1861, ia mengangkat Stanton sebagai sekretaris negara. Ketika orang bertanya kepada Lincoln, "Apa alasan untuk memilih musuh terbesarmu dalam jabatan sepenting itu?" Lincoln menjawab, "Karena dia adalah orang terbaik dalam jabatan itu." Dan akhirnya sejarah mencatat bahwa Stanton adalah salah satu sekretaris negara terbaik yang pernah dimiliki oleh Amerika Serikat. Bahkan pada saat Presiden Lincoln meninggal akibat dibunuh, Stanton memandang jenazah Lincoln di peti mati dengan air mata yang bercucuran seraya berkata, "Di peti mati ini terbaring seorang pemimpin terhebat yang pernah saya kenal." Salah satu kehebatan Abraham Lincoln adalah ia berani mengampuni orang yang pernah menyakiti hatinya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mau menjadi orang yang memilih untuk mengampuni, atau tetap menyimpan sakit hati tersebut? Sampai kapan?